This video is brought to you by BB. Nah, Ala-ala Tulung Agung. Agus kota. Agus Kota. Tapi beda sekarang, kita bukan di Tulung Agung, bukan di Pare, tapi di Malang. Ye. Nah, Malang kota dingin katanya. Kenyataannya panas. Dulu iya, sekarang enggak. Kayaknya 8 tahun yang lalu kayaknya Malang itu terakhir kurasakan itu dinginnya terasa. Ya tepatnya 2012 itulah. 2013 itu udah mulai kerasa panasnya. Sekarang udah enggak kayak dulu lagi. Ya gitulah Malang. Karena kepadatan penduduknya mulai meningkat sih kayaknya itu. Sepertinya gitu. Jadi Malang emang suasana itu beda ya, tahun dulu sama sekarang. Iya, semenjak mungkin lebih tepatnya pemerintahan. Setiap saya kan melampaui 2 periode pemerintahan. Dulu kan masih Abah Anton, sekarang Bapak siapa ya? Sutiaji. Itu beda. Apa ya? Ya suasananya udah beda lah, udah kayak dulu lagi. Gitu. Jadi kan saya itu paling seneng itu berbagi keresahan. Nah, kalau berbagi uang ya buat apa berbagi uang, Pak? Kita aja butuh ya. Iyalah. Apa ya? Ya komponen yang lumayan penting sih. Gimana ya? Ya kayak gitulah. Uang itu kayak gitulah. Ya lebih baik kita berbagi keresahan saja. Itu lebih fair lah. Masalah apa ya? Ya kayak gitulah. Sebenarnya keresahan itu nggak terlalu tinggi bahasanya, tapi keresahannya ini bentuknya seperti ini. Saya itu pernah berjanji, contohnya berjanji kepada teman atau ke keluarga atau ke siapapun, berjanji untuk tidak melakukan hal sesuatu hal itu. Contohnya mungkin, oh ya saya akan tidak merokok gitu, teman gitu. Nanti kalau aku nggak ngerokok kok. Nanti kalau pulang dari Serang atau pulang dari Karawang atau pulang dari Sidoarjo habis ngajar seperti itu teman gitu kan, nanti tabok aja Pak mulutku gitu. Kalau aku ngerokok lagi gitu, oh kamu mau berhenti ngerokok? Iya gitu, tanpa disadari. Terus dia balik lagi dong ke Pare gitu. Terus dia ngerokok, ya aku tabok gitu, sesuai dengan janjinya gitu. Iya. Dan dia nggak sadar kalau dia udah bilang ke saya, cerita menitipkan amanah, yaitu kalau pulang nanti saya ngerokok tabok aja. Ya itu manusiawi sih. Kalau ya mungkin lupa sih ya, nggak bisa. Apa ya, manusia kan nggak terus menerus ingat dan terus menerus lupa kan, pasti ya ada titik dia itu lupa, ada titik dia itu ingat, mungkin seperti itu sih. Jadi ya sebenarnya ya nggak masalah sih, cuman waktu diingatkan itu mungkin gimana ya jelasinnya, agak rumit sih. Mungkin aku saja yang terlalu merumitkan cara ngomongku. Kok mulut sih aku ya? Intinya Anda itu tahu soal ini gitu. Apakah ini termasuk bom waktu yang sekiranya kan ini bom waktu ya? Mungkin konsep-konsep bom waktu itu seperti apa di dalam hukum fisika atau kimia? Wah, gimana kok fisika ya? Ini berat. Kimia, bom waktu. Mungkin lebih kurang begitu paham sih ya. Kalau di ilmu pengetahuan secara saintis itu mungkin ada, cuman kurang begitu paham. Cuman
sejauh ini yang pernah saya pelajari di ilmu bahasa itu ada namanya subconscious dan conscious ya. Jadi ada alam bawah sadar dan sadar itu sendiri. Jadi mungkin dia mengucapkan seperti itu, dia berjanji untuk tidak merokok dulunya atau beberapa waktu yang lalu. Dia tuh secara tidak sadar atau waktu itu subconsciousnya dia tuh ingin bilang kayak gitu, tapi dia nggak terlalu memikirkan banget omongannya, janjinya itu dia tidak terlalu memikirkan banget. Terus waktu dan ternyata kebetulan di masa setelah dia berjanji, dia itu melanggar janjinya sendiri. Gimana ya? Aku inginnya ngomong apa ya? Lupa kan. Aku terlalu tekan kayak sudah tekan. Belum biasa ya kayaknya. Belum tinggal sih. Mungkin Belum yang saya ada pahami trigger. subconscious adalah alam bawah sadar. Ketika seseorang itu berjanji untuk tidak melakukan hal yang udah dijanjikan, terus di masa depan dia melakukannya tanpa dia sadari, akhirnya menjadi conscious itu sendiri. Itu namanya disebut bom waktu lah. Lebih tepatnya karena apa? Karena sesuatu yang udah dia oh ya udah wes aku tak turu besok aku mungkin bangun pagi seperti itu. Ternyata nggak bangun pagi seperti itu ya. Lebih tepatnya itu adalah bom waktu. Iya, ya seperti itu sih. Mungkin gini, ya dia secara nggak sadar waktu itu bilang kayak gitu ya, bilang besok aku akan bangun pagi sekali. Dia nggak sadar karena di situ emosinya secara waktu dia bilang kayak gitu mungkin nggak terkontrol, jadinya terlalu menggebu-gebu. Biasanya tuh yang menggebu-gebu sesuatu yang dilakukan atau dilakukan secara menggebu-gebu tanpa memikirkan emosinya waktu bilang itu. Biasanya itu ya kayak gini lah, bedanya orang sprint sama orang lari maraton. Kalau sprint kan orang nggak mikirin untuk nafasnya, kan nggak mikirin kayak gitu ya, nggak bikin nafasnya, terus nggak mikirin nanti kekuatan berlarinya seperti apa, kan kayak gitu orang sprint, pokoknya lari aja gitu. Kalau maraton kan dia pasti memanajemen, mengolah nafas lah, mengolah tenaga power dan lain-lain seperti itu. Dia waktu bilang kayak gitu, bilang besok aku bangun pagi, mungkin dia nggak memikirkan itu. Akhirnya dia tuh pikiran atau emosinya capek sendiri gitu loh, sehingga dia akhirnya dia punya pikiran besok apa kata besok lah, nanti juga santai dulu lah. Maksudnya dia udah menggebu di awal aja gitu. Kayak gitu sih, mungkin seperti itu. Dia akhirnya lupa, lalai akan janjinya, mungkin kayak gitu. Akhirnya menjadi bom waktu bagi dirinya sendiri. Jadi memang sebaiknya apapun yang kita lakukan sih, ini menurut saya pribadi, apa yang kita lakukan ya kita atur biasa aja. Kita punya rencana boleh kok, kita punya rencana teman ya nggak terlalu harus nggak terlalu ambisi kita nggak usah terlalu tinggi, ya biasa aja ya, semoga aja bisa bangun gitu aja. Bagaimana itu udah bagus lah. Kalau semakin kita menggebu-gebu itu ya jatuhnya seperti itu kebanyakan sih yang saya lihat seperti itu. Banyak lah, saya sendiri juga seperti itu. Pasti itu sulit memang untuk mengatur atau mengontrol emosi, itu memang sulit. Banyak orang yang yang masuk ke jurang galiannya sendiri gara-gara
terlalu atau terkena mengikuti. oleh senjatanya Nah, sendiri ya. Ya bisa Senjata jadi makan tuan bumerang ya lah, seperti ya, bumerang. bumerang bagi dirinya sendiri. Itu termasuk kecelakaan yang secara nggak disadari. Sepele sih memang. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus ya bakalan hancur sendiri itu sih. Apa akan menyebabkan mungkin dari psikonya itu, kira-kira kenapa ketika seseorang sering berjanji terus ternyata mengingkari, habis itu ketika seseorang ingin sesuatu terus gagal gitu, atau berjanji, atau mungkin lebih tepatnya apa ya, menginginkan hal itu tapi dia melanggar gitu, akhirnya menjadi bom waktu itu sendiri atau menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Terhadap psikonya itu kira-kira apa? Secara psikologinya apa ya, gimana ya, maksudnya gimana tuh? Psikologi lebih kejiwaan gitu. Iya, mungkin agak mulai males dalam kehidupan, atau ya let it flow, atau lebih ya give up terus, males ngapa-ngapain lah gitu. Ya Karena lagi-lagi mungkin karena kebiasaan juga sih, kedisiplinan orang itu, atau itu banyak faktor sih menurut saya sih. Sehingga menyebabkan lebih ke psikologinya sih. Mungkin psikologinya ya normal sih, cuman ya normal, ada lupa, ada ingat, normal sih secara kayak gitunya. Cuman mungkin kebiasaannya mungkin ya yang agak kacau. Ya kacau karena dia sendiri yang terlalu memanjakan kebiasaan itu, kebiasaan nyantai, kebiasaan selalu ada di comfort zone kayak gitu, mungkin gitu sih. Sehingga ya kebanyakan lupa tadi gitu. Itu menurut saya sih, nggak tahu, mungkin ada penelitiannya mungkin. Kurang begitu paham sih. Itu sih menurut pandangan saya pribadi seperti itu.